Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun FX. Seperti biasa teman-teman, karena ini weekend ya teman-teman, saya akan sedikit update analisa untuk pair XAUUSD teman-teman, pair kesayangan kita semua teman-teman. Eh, tapi sebelum ke gold ya teman-teman, kita akan melihat indeks dolar ya teman-teman, pergerakan indeks dolar seperti apa dia dalam beberapa hari ke belakang itulah. Jadi karena ini korelasinya akan kuat teman-teman terhadap gold gitu kan, seperti itu kurang lebih. Nah, kita akan menganalisa dulu dari kemarin. Ini waktu CPI ya teman-teman, dia terjun bebas di sini. Dia terjun bebas di sini, terjun bebas seperti itu. Nah, terus kita akan menganalisa gold ini dolar ini sekarang berada di area mana gitu kan, seperti itu. Nah, dia berada di area swap zone teman-teman, di area supply bukan demand gitu kan. Tapi yang kayak begini sih saya rasa kalau secara market struktur di sini akan ditembus ya teman-teman, karena di sini ada zone atau area yang lebih kuat di sini. Di sini kita punya low, di sini kita punya high, di sini lower low teman-teman, seperti itu. Nah, jadi harga di sini membuat higher high. Nah, seperti ini. Jadi area order flow-nya dia akan berada di area bahu kiri di sini, terus atau di area demand. Kita tandain area demand di sini. Reverse rally. Sini kita punya demand. Kunci. Terus di sini kita punya demand origin atau ekstrim teman-teman di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk 1 minggu ke depan saya meragukan bahwa si indeks dolar ini masih akan turun teman-teman, karena emang di sini juga di H4 sini dia support resistnya berhasil dipecahkan teman-teman. Entah dia mau ke sini atau dia langsung turun ke bawah, karena di sini ada pergerakan yang cukup impulsif teman-teman. Biasanya kalau ada gerakan impulsif begini yang memecahkan area support gitu, harga itu pullbacknya nggak akan jauh gitu. Di sini juga nampak semacam pattern continuation ya teman-teman gitu. Nah, kalau kita tarik di sini ini kita punya pergerakan impulsif. Di sini impulsif sampai sini. Terus ini push pull. Nah, kita gandakan. Di sini akan menjadi second pull teman-teman. Nah, kurang lebih target si indeks dolar dia akan turun sampai ke area sini teman-teman, kalau berdasarkan market struktur ya teman-teman di sini. Tapi seperti yang tadi saya menargetkan di sini, karena ini market strukturnya emang di sini area-areanya teman-teman. Ini area-area penting untuk indeks dolar seperti itu. Jadi kesimpulannya ya indeks dolar minggu depan masih akan bearish ya teman-teman, masih akan turun gitu. Jadi untuk pair yang belakangnya USD direkomendasikan untuk cari posisi buy, sedangkan pair yang depannya USD direkomendasikan untuk mencari sell. USD JPY, USD CHF, USD CAD itu sell, tapi sedangkan gold, euro itu kan GU, AUSI atau NZD USD dia akan buy, karena dia akan berlawanan dengan indeks dolar seperti itu. Nah, kita sekarang langsung ke gold teman-teman, karena kita sudah dapat direction ya teman-teman dari indeks dolar ini, direction atau arah pasar market mau kemana gitu. Sekarang kita akan cari posisi di gold ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita akan melihat sekilas di sini. Langsung aja ke H4 teman-teman. Di sini kita punya market struktur terakhir yang berhasil dipecahkan. Di sini kita punya tarik aja ke sini lah, dari sini aja nih. Kita punya low, high, lower low, higher high. Nah, dia pullback ke sini hanya sampai area sini, lalu dia membuat new high di sini teman-teman, seperti itu. Nah, jadi
untuk menargetkan goal atau kita mencari area posisi di sini, di sini kita ubah dulu ke line chart. Jadi kita akan mencari area SNR kuat di sini. Di sini 1 kita punya SNR. Nah, di sini juga 1 kita punya SNR, seperti itu. Jadi untuk area flag range intinya seperti itu. Tapi kita akan, jadi kalau flag range-nya dia masih di dalam sini teman-teman. Ini gerakan-gerakan seperti ini mungkin gerakan sell tapi pullback. Tapi kalau saya akan menunggu posisi buy di dalam flag range seperti itu. Sini kita tandain area flag range-nya untuk mencari sesuatu di dalam sini. Entah itu area SNR kah, SND kita sebagai pijakan teman-teman, seperti itu. Ini sebagai pijakan saja gitu. Yang penting kita udah tahu direction goal ini mau ke atas gitu, seperti itu. Ini flag range. Nah, di dalam sini akan ada banyak zona-zona teman-teman. Karena banyak zona-zona, kita kasih tebal di sini. Di sini kalau kita ke H1, nah ini area SNR garis merah ini kita ubah ke M30. Di sini ada demand, di sini demand yang rally base rally ya teman-teman. SNR sih dengan SND adalah setup buy ya teman-teman. Ini basic ya teman-teman, basic seperti itu. Ini demand gitu kan, kita kunci terus kita tandain. Di sini juga ada demand, di sini demand dan bahu kiri, berarti di area sini lah ya, kurang lebih di sini lah. Ini demand, ini demand gitu. Terus di sini ada demand origin. Di sini demandnya yang ke kompres teman-teman. Ini ada demand yang ke kompres atau origin yang ke kompres. Di sini maybe di area sini lah. Jadi untuk goal minggu depan directionnya buy ya teman-teman. Area SNR jadi H4 itu buy. Tuh. Terus ada 3 zone untuk kita layak pantau lah intinya. Kita layak tunggu gitu di sini. Kemarin saya keliru teman-teman, saya pasang PO buy limit gitu kan, dia running 1:1, terus kena SL gitu, karena saya targetnya 1:2 karena terlalu serakah. Ternyata ini akan menjadi area, kalau teman-teman buat teman-teman yang udah belajar SMC ke Mas Najib pasti tahu ini area apa teman-teman, seperti ini. Jadi ordernya dia yang asli itu akan ada di bawah seperti itu. Yang pertama kita punya zone demand di sini. Dimulai dari 1974 di sini. Sini kita punya zone demand 1974 di M30. Terus di sini di 1965 gitu. Terus yang terakhir di ekstrim atau SNR sebelum terjadi breakout, di sini area SNR paling bawah, area support terbawah di sini. Kita punya di area 1958 seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 zone nih. Kalau secara direction dia akan up gitu, akan buy. Si goal ini masih akan buy selama area swing low di sini belum pecah teman-teman. Area flag yang ini belum pecah nih, si kotak hitam flag range ini belum pecah gitu. Jadi kita bisa tunggu buy pertama di area 1974, yang kedua di 1965-an, yang terakhir di 1958 gitu, seperti itu. Jadi untuk memilih zona ini kita bisa gunakan Fibonacci retracement teman-teman, untuk mengetahui harga atau zone kita itu berada di level yang mana. Kita tarik dari swing low ke swing high di sini. Nah, kita akan mencari area-area golden ratio teman-teman. Di 038 di sini areanya kosong ya teman-teman. Di 0,5 di sini ada zona demand. Nah, di 0,78 ada demand, atau di area level hampir-hampir ke level 1 ini ada demand juga gitu. Berarti kalau karena di golden ratio 0,5 di sini ada zona demand gitu, saya akan minggu depan kemungkinan akan tunggu di sini dulu sebagai area terdekat teman-teman. Karena saya tipikal orang yang gak suka menunggu terlalu lama ya teman-teman. Di sini saya akan tunggu demand, di demand ini di 1974, lalu saya tunggu konfirmasi untuk buy gitu, untuk buy ya teman-teman. Untuk buy entah itu bullish engulfing, QM lah, itu double top lah gitu, atau triple top, HNS, Quasimodo lah, segala macam gitu, atau RSI overbought, stochastic overbought, ya udah Evergen dan semacamnya teman-teman. Saya akan tunggu konfirmasi di sini karena ini area demand yang sejajar dengan Fibonacci level 05 gitu, area golden ratio. Nah, untuk targetnya sendiri gimana Mas Jun gitu kan.
Target masih sama teman-teman. Kemarin di sini area resisten tertinggi ini akan menjadi target karena dia harus dipecahkan ya teman-teman. Dia harus dipecahkan gitu sama gold di 2009 ini. Seperti itu. Kalau untuk di area-area segini harusnya teman-teman yang udah belajar sama Mas Najib. Cuman Mas Najib sekarang lagi nggak aktif teman-teman. Mungkin beliau lagi sibuk gitu. Saya juga belum nanyain sih kabarnya gimana. Tapi insya Allah lah kedepannya beliau mudah-mudahan cepat kembali lagi ke grup ya teman-teman, doain aja kalau ada urusan semoga cepat selesai urusannya seperti itu. Jangan sell di area sini teman-teman. Kalau teman-teman udah belajar SMC pasti tahu jawabannya kenapa. Nah intinya kita akan targetkan goal di sini. Nah untuk targetnya kita bisa pakai gelombang market. Di sini kita punya gerakan impulsif. Di sini kita punya impulsif dari swing low ke swing high sini. Atau mau pakai target yang tadi di SNR bisa gitu. Terus kita anggaplah di sini target seperti itu. Anggap ini entry point atau lowest point kita. Di sini berarti targetnya kurang lebih sama di sini teman-teman 2009. Oke teman-teman, segitu aja saya rasa cukup untuk analisa XAU USD atau pair gold dalam jangka waktu 1 minggu ke depan. Direction masih buy. Untuk zona entry ada 3 zone di 1974, 1965, di 1958 itu ada 3 teman-teman. Tapi kalau saya pribadi akan menunggu di zone terdekat dulu di 1974 karena di situ merupakan area zona demand yang berada di area golden ratio Fibonacci retracement seperti itu teman-teman. Nah seperti biasa teman-teman, karena ini jurnal pribadi ya teman-teman, jadi jangan jadikan ini sebagai sinyal untuk entry, jadikan ini sebagai confluence tambahan agar teman-teman lebih percaya diri untuk hold posisi kalau emang lagi buy gitu. Nah, atau sebagai referensi aja gitulah untuk tinggal bandingkan atau compare dengan analisa teman-teman masing-masing gitu teman-teman. Jadi harap dianalisa ulang kembali, jangan ditelan bulat-bulat gitu seperti itu. Apalagi kalau dijadikan sebagai sinyal entry teman-teman, wah itu sangat berbahaya teman-teman. Itu seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa saya ucapkan terima kasih sudah menonton.